Oke, jadi selamat siang semua. Jadi hari ini kita bakal ngadain kelas tambahan front end ya. Jadi kita bakal bahas mengenai Mid Project kayak gitu. Jadi aku bakal mendemokan gimana sih caranya aku buat salah satu contoh Mid Project yang kiranya itu bisa jadi referensi buat kalian gitu. Oke, jadi ini udah ada lumayan banyak ya. Kita langsung mulai aja. Oke, jadi pertama-tama aku mau tunjukin dulu Mid project-nya kayak gimana contohnya. Ini salah satu contohnya. Jadi kalian mungkin bisa ngambil referensi dari sini. Bukan berarti kalian harus bikin kayak sama persis yang ada di sini. Cuman mungkin yang aku contohin ini bisa jadi referensi buat kalian kayak gitu. Nah, jadi di sini di bagian atas itu ada header itu ya bagian atas dari website, ada menu About Me Portfolio. Terus di sini ada tulisan Welcome to Portfolio siapa, kalian bisa tulis nama kalian, terus deskripsi kalian tuh siapa gitu. Terus di sini aku taruh foto kayak gitu ya. Terus di bagian bawah misalnya my skills, skill kalian apa aja kayak gitu. Nah, terus di bagian sini kan di soal disuruh juga ya, suruh buat ini ya, apa kayak record pendidikan kalian gitu dalam bentuk table ya, dalam bentuk tabel. Nah, kalian bisa buat juga di sini. Terus di bagian sini aku buat form gitu. Jadi kan salah satu kriteria proyeknya harus ada form ya, harus ada nama lengkap, email, terus LinkedIn, komen kayak gitu. Jadi kalian bisa buat nih formnya. Terus di sini aku ada tombol submit juga, walaupun ini cuma ada HTML masih CSS-nya. Ini kita cuma bisa isi-isi doang, nggak ada validasi datanya karena nggak ada JavaScript. Tapi kita ya buat struktur formnya aja kayak gitu, nggak perlu pakai JavaScript dulu gitu. Oke, terus di bagian bawah ada footer. Di sini misalnya kalian taruh sosial media, terus ada copyright siapa kayak gitu. Nah, terus ini kan bagian pertama ya, About Me. Kalau aku pencet About Me ya dia ke sini About Me kayak gitu. Nah, terus di bagian portofolio itu kalian bisa nunjukin gitu kayak kalian tuh udah pernah buat apa aja kayak gitu. Kan di sini di salah satu kriterianya juga ya, kayak bagian portofolio menampilkan preview dari tampilan proyek yang pernah kamu kerjakan kayak gitu. Misalnya contohnya kayak gini, ini proyeknya misalnya gambarnya, terus ini deskripsinya kayak gitu. Terus di sini misalnya proyek kedua, ini gambarnya, terus di sini juga ada deskripsinya gitu. Terus di bagian bawah sama footer kayak gitu. Nah, terus yang oke, bentar ya, ada yang masuk. Oke, terus di sini juga dibilang agar menarik, tampilan website harus minimal 3 animasi yang berbeda ya. Di sini aku misalnya di About Me ya. Waktu aku refresh kayak gini, ini udah ada animasinya nih, udah ada 3 macam animasi nih. Ada yang muter, ada yang kayak dari kanan ke kiri, sama yang gambar nih dari kecil ke gede kayak gitu. Nah, terus yang terakhir ini juga website harus responsif ya. Jadi harus bisa nyesuaiin gitu bentuk smartphone, tablet, laptop gitu. Di sini aku juga udah buat responsif. Jadi ketika aku pencet F12, nah sini aku pencet F12 ya. Ini ketika misalnya kalau di laptop nih kayak gini nih, aku gedein lagi. Di laptop kayak gini, terus saat aku kecilin, misalnya aku kecilin ya, tarik. Nah, dia berubah kayak gitu. Nah, dia jadi gambarnya itu di atas, terus deskripsinya di bawah kayak gitu. Nah, ini juga ya. Oke. Nah, terus ini misalnya ukuran tablet gitu ya. Ini aku buat ukuran tablet. Terus begitu aku kecilin lagi, mungkin kalian nggak gitu kelihatan ya bedanya. Cuman di sini kalau kalian bisa lihat, perhatiin spesifik, fontnya itu berubah gitu. Jadi fontnya aku buat kalau buat handphone tuh makin kecil kayak gitu sih.
Portofolionya juga aku buat jadi kayak ya gambarnya ya nyesuaiin lah, makin kecil kayak gitu. Bisa nyesuaiin kayak gitu. Oke, jadi palingan projectnya kayak gitu sih. Jadi kalian harus kayak bisa buat kayak gini sih. BTW ini cuman contoh doang ya, jadi nggak harus ikutin sama persis kayak gitu. Jadi kayak misalnya gambarnya mau di atas nih, di atas terus deskripsinya di bawah. Nah itu boleh banget ya, asalkan semua kriteria ini ada ya, yang ada di soal itu kalian masukin kayak gitu. Nah buat desainnya sendiri juga ya bebas sih. Ini kan aku kayak polos ya, hitam gitu. Kalau kalian misalnya lihat-lihat nih, cari-cari website di internet, terus kalian lihat, wah ini desainnya bagus nih, misalnya warna oranye sama biru. Nah itu boleh ya, boleh dipakai ya, kayak gitu. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau nanya dulu gak? Aku mau nanya dong Kak. Iya boleh. Itu yang header sama footernya nggak wajib kan ya? Header sama, yang header sama footer ya. Header sama footer gak wajib sih. Oke. Terus juga mau pastiin sih, ini aku kayak bikin 3 animasi, tapi kayak animasinya kecil doang, jadi aku nggak tahu ini boleh nggak boleh share screen atau Oh iya boleh. Oke. bentar, Kak. Oke. Ini kelihatan nggak ya Kak? Belum. Nah udah kelihatan. Yang aku refresh ya. Iya. Ini jadi yang pertama kan yang ngetik nama. Oh Terus itu iya. yang kedua sama yang ketiga kayak gini, itu boleh Kak? Kayak gitu dong. Boleh banget. Itu kan udah 3 ya. Ini kamu bikin kayak typing effect gitu ya. Iya. Terus belakangnya itu animasi kan ya, kedap-kedip terus sama yang Iya yang portfolio. ini. Oh Sama yang iya. ini naik ke atas. Oke, boleh banget. Satu lagi ini deh, aku buat portofolionya aku masukin pakai iframe gitu, boleh nggak Kak? Kayak gini doang. Oh, boleh sih. Yang penting kan udah ada ini kan portofolio Ada, kayak gitu. Iya. apa-apa kan, Kak? Iya nggak apa-apa. Oke udah. Terima kasih Kak. Oke sip. Yang lain mungkin ada yang mau nanya dulu. Kak mau tanya, portofolionya itu harus bikin website atau boleh yang lain Kak? Portofolionya bebas ya. Jadi kayak kalian misalnya pernah ikut lomba apa gitu, misalnya lomba bahasa Inggris, nah itu boleh ya, kayak atau enggak misalnya kayak nggak usah lomba gitu, misalnya kayak organisasi, misalnya kalian pernah ikut apa kayak gitu, misalnya di organisasi, misalnya organisasi pramuka gitu, kalian pernah bikin apa kayak gitu, nah itu boleh ya. Jadi portofolio tuh bebas ya, nggak harus kayak website, nggak harus bikin website terus ditampilin kayak gitu, nggak usah ya, kayak bebas aja gitu. Oke Kak. Oke sip. Oke, jadi palingan kita langsung mulai ya. Oke, jadi kemarin kan di line aku udah kirim juga ya codingannya gitu ya. Palingan aku bahas ya. Oke. Jadi pertama-tama kita bahas padding dulu ya, padding sama margin gitu ya. Jadi ini salah satu komponen penting juga, karena kan aku belum jelasin juga ya, kalau nggak ada padding sama margin tuh kayaknya nggak mungkin lah kita bisa kasih jarak antar elemen itu dengan bagus gitu. Walaupun kita udah pernah belajar nih yang namanya misalnya display flex gitu ya. Misalnya aku pakai display flex nih, misalnya ini bagian kiri ini yang tulisan namaku sama bagian ini. Misalnya itu aku kasih ini ya, misalnya display flex gitu ya. Terus aku kasih misalnya justify content gitu, space between gitu ya. Jadi kan ada jarak nih di antara mereka. Nah tapi kan jarak yang dikasih sama display flex itu bisa aja nggak sesuai sama yang kita mau gitu. Misalnya udah dikasih nih di ujung sama di ujung, tapi kita nggak mau nih terlalu ujung nempel, kita mau tetap kasih jarak nih sesuai keinginan kita.
Nah, itu gimana caranya kayak gitu. Nah, itu di situ kita butuh yang namanya padding sama margin gitu ya. Nah, jadi salah satu website yang bagus juga gitu buat belajar CSS ini namanya ini ya, Web3 Schools gitu ya. Mungkin dari kalian udah ada yang tahu gitu ya. Jadi di website ini kita bisa belajar banyak sih, nggak cuma HTML, CSS, JavaScript, yang lainnya juga ada kayak gitu. Nah, ini sekarang kita coba yang CSS padding kayak gitu. Nah, jadi apa sih itu padding kayak gitu ya? Nah, contohnya gini. Contohnya kita punya sebuah kotak. Misalnya kotak nih, kotak hijau ini ya, kotak hijau. Nah, terus di dalamnya ada tulisan nih, ada kontennya. Misalnya this element has a padding of bla 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 gitu. Nah, yang tulisan di dalam ini itu namanya konten. Nah, kita pengen kasih jarak nih dari teks ini ke kotaknya. Nah, itu gimana caranya kayak gitu. Nah, itulah yang dinamakan padding. Jadi padding itu apa sih? Padding itu jarak dari konten ke border atau garis gitu. Jadi jarak dari ini sama sini, terus dari sini ke kirinya, terus dari sini ke kanannya, sini ke bawahnya, itu namanya padding kayak gitu. Nah, cara kasih padding itu gimana? Nah, cara kasih padding itu kalau kita mau kasih jarak konten sama bordernya ini, kalau mau ini kan di atas ya. Di atasnya kita pakai padding top namanya. Padding top itu yang ini, padding top. Kalau mau kasih jarak dari konten ke border secara ke kanan, itu kita pakai padding right. Kalau ke bawah, pakai padding bottom. Kalau ke kiri, padding left, kayak gitu. Nah, jadi tinggal kayak gini dispesifikin. Kalian jaraknya mau berapa, atasnya, kanannya, kirinya, bawahnya, kayak gitu. Kita langsung coba aja ya, mungkin. Nah, misalnya kita punya kotak kayak gini ya, kotak kayak gini. Ini ibarat aku matiin dulu paddingnya ya, nggak ada padding gitu ya. Oh, kok bisa? Nah, misalnya kayak gini ya. Nah, kalau nggak ada padding, ya kayak gini. Kalian bisa lihat. Jadi kalian tuh bikin div, terus dalamnya ada isinya. Dalamnya ada isinya, misalnya tulisan ini ya, this div element has a top bla bla bla, kayak gitu. Nah, ini tuh pasti nempel banget sama ininya, bordernya, garisnya. Kalian kan nggak mau ya nempel kayak gini. Kayaknya jelek ya. Mau kasih jarak. Nah, kasih jarak ya tinggal gampang aja kayak tadi. Padding topnya berapa, atasnya berapa, terus kirinya berapa, kanannya berapa, bawahnya berapa gitu. Ya makin gede pixelnya, makin gede jaraknya kayak gitu. Misalnya padding top 60 ya. Nah, dia ke bawah gitu. Karena atasnya kita kasih 60 lebih gede, itu jaraknya lebih gede kayak gitu. Nah, itu fungsi dari padding kayak gitu. Oke, mungkin padding kayak gitu aja sih. Nah, terus sekarang tuh margin gitu. Nah, jadi margin tuh apa ya gitu ya. Nah, margin itu sebenarnya mirip sama padding, cuman beda kayak gitu. Nah, cara ngasihnya ya sama kayak tadi. Margin top berapa, right berapa, bottom berapa, left berapa, kayak gitu. Tapi fungsinya beda. Jadi kayak gini. Misalnya kita langsung cobain aja. Nah, kayak gini ya. Bedanya padding sama margin tuh apa? Kayak gitu. Ini kita punya div lagi kayak tadi, sama persis. Tulisannya juga ya mirip-mirip lah, walaupun angkanya mungkin beda ya. Nah, di sini kan kita nggak kasih padding ya. Di div ini kita nggak kasih padding ya. Kontennya ya nempel aja. Nempel sama garisnya kayak gitu istilahnya. Nah, apa sih itu margin? Margin itu adalah jarak dari sebuah border ke konten lain kayak gitu. Jadi kalau misalnya tadi padding itu jarak dari konten ke garis ini, itu namanya padding kayak gitu. Kalau jarak dari garis atau border ke konten lain, ini kan konten lain ya, ini kan H2 ya. Nah, itu namanya margin kayak gitu. Jadi gampangnya kayak gitu. Jadi gampangnya itu kita misalnya punya banyak elemen nih, kita mau kasih jarak nih antar elemen, misalnya ini mau kasih jarak, terus nanti di bawah ada jarak lagi. Nah, itu sebaiknya pakai margin gitu, karena div sama H2 ini adalah konten yang berbeda gitu. Jadi pakai jaraknya itu harus pakai margin kayak gitu.
Nah, jadi kayak ya sama aja tadi. Aku kasih margin top 100, ya berarti jarak konten ini ke ini ya 100 kayak gitu. Kalau misalnya aku kasih 80 gitu ya, 80 kan berarti harusnya dia makin deket ya. Saat aku run ya dia makin deket gitu jaraknya, kayak gitu. Jadi ini ya penting banget sih padding sama margin itu. Jadi kita bisa atur elemen tuh dengan lebih leluasa gitu. Jadi walaupun display flex itu udah bagus, tapi ya nggak ada margin sama padding ya sama aja kayak gitu. Nah, mungkin buat margin sama padding sih kayak gitu aja sih. Oke, mungkin ada yang mau nanya dulu nggak buat margin sama padding? Oke, mungkin belum ya. Kalau mungkin kalian kayak, wah masih bingung ya. Mungkin implementasinya gampang kayak padding itu, padding top tuh gimana, right gimana, bottom left. Tapi mungkin kalian mikir, wah kapan sih harus pakai padding, kapan harus pakai margin. Nah, nanti kita lihat di web, implementasinya di websitenya ya. Oke, selain padding sama margin, ada satu lagi yang penting namanya box sizing kayak gitu ya. Jadi box sizing itu apa kayak gitu. Oke, jadi udah ya box sizing. Jadi box sizing itu kan lebar dari sebuah elemen itu namanya width ya. Kalau jarak dari si konten ke border itu namanya padding. Nah, kalau jarak dari si border ke konten lain itu namanya margin kayak gitu. Nah, jadi kayak gini ya. Di sini kita punya dua kotak. Kotak biru sama kotak merah kayak gitu ya. Nah, kotak biru yang atas itu ukuran lebarnya 300 pixel. Ini ke sini, jadi border ke border ini 300 pixel gitu dia. Terus tingginya 100 pixel. Jadi dari atas sini ke sini 100 pixel kayak gitu. Nah, kalau kita kasih kayak gini, ya div-nya itu hasilnya ya kayak tadi. Lebarnya 300, tingginya 100, terus di sini ada border ya. Border tuh kayak ini ya, batas ini ya, jarak ya. Nah, jadi ukurannya ya segini kayak gitu. Oke. Nah, terus di bagian bawah kita juga bikin div nih. Bedanya apa? Bedanya width-nya sama 300, height-nya juga sama 100. Bedanya kita kasih padding 50 pixel kayak gitu ya. Ada yang bisa tebak nggak? Jadi sekarang ukuran kotaknya ini, yang atas kan 300 ya. Nah, yang bawah ini sekarang ukurannya berapa kayak gitu ya. Ada yang bisa tebak nggak? Karena kita, yang bawah ini kita kasih jarak nih, konten ke bordernya 50. Sekarang ukurannya jadi berapa kayak gitu. Oke, jadi kan kita kasih lebar tadi 300 ya, yang kotak atas. Nah, kotak bawah kita kasih padding 50. Padding 50 pixel ini salah satu cara nulis padding ya. Kalau tadi kan kita kayak spesifikin, wah padding top, atasnya 50, bawahnya 50, kanannya berapa, kirinya berapa. Kalau kita tulis padding, terus kasih satu nilai misalnya 50 pixel, nah itu langsung di-apply ke 4 sisi gitu. Jadi kanannya 50, kirinya 50, atasnya 50, bawahnya juga 50 kayak gitu. Oke, jadi ukurannya lebarnya itu sekarang jadi 400 pixel. Nah, kenapa 400 pixel? Karena lebar awalnya kan 300, terus kirinya kita kasih 50, kanannya juga 50. Jadi sekarang lebar akhirnya itu jadi 400 gitu ya. 400 terus ditambahin border 1 pixel. Border 1 pixel ya berarti di kirinya 1 pixel, di kanannya 1 pixel. Jadi sekarang lebar sebenarnya itu jadi 402 pixel lebar akhirnya. Di sini kan actual width of an element itu ya lebarnya 300 ditambah paddingnya, padding kiri 50, padding kanan 50 berarti 400, ditambah border ini 1 pixel, ini 1 pixel, jadi 402 pixel gitu. Kalau yang atas tadi lebar sebenarnya actual width-nya itu ya 300 ditambah 1 pixel gitu ya, 302 pixel kayak gitu. Nah, box sizing itu buat apa kayak gitu ya? Box sizing itu tadi kalau yang di bagian atas kan kita 302 pixel ya. Terus yang di bagian bawah itu gara-gara kita kasih padding jadi 402 pixel. Nah, kita nggak mau nih. Kita nggak mau ukurannya itu jadi
gede, kita mau pengennya itu dia tuh tetap jadi 302 pixel, tapi kita kasih jarak. Nah, itu bisa nggak ya kayak gitu? Nah, jawabannya itu bisa pakai properti yang namanya box sizing kayak gitu. Jadi, dengan box sizing itu ukurannya itu sekarang jadi sama. Nah, kalian mungkin pikir kalian bingung ya. Kok bisa sama ya? Padahal kan kita kasih ya jarak ya, harusnya kotaknya lebih gede kayak gitu ya. Nah, jadi dengan box sizing itu padding tetap dikasih nih 50, tapi dia itu ngitung nih. Kan 50 tambah 50 100 ya. 100 ditambah si bordernya itu 1 pixel ya. Berarti kan 102 pixel ya. Nah, sekarang dia itu ngitung nih gimana sih caranya biar sama kayak yang di atas, width-nya 300, terus bordernya 1 pixel jadi 302 pixel. Nah, caranya gimana? Caranya width-nya itu harus 200 pixel. Kenapa 200 pixel? Kan 200 tambah 50 tambah 50 300 ditambah border kiri 1 pixel, kanan 1 pixel jadi 302 pixel kayak gitu. Nah, jadi sekarang ya tetap ada jaraknya, tapi lebarnya tetap sama kayak gitu. Nah, jadi itu box sizing canggihnya kayak gitu. Jadi ibarat kalau kita punya dua elemen kayak gini, kita mau kasih jarak, terus kita mau ukurannya tetap sama nih walaupun dikasih padding. Nah, itu tinggal gampangnya pakai properti box sizing kayak gitu. Box sizing border box kayak gitu. Oke, mungkin buat box sizing ada yang mau nanya dulu nggak? Oke, mungkin belum ada ya. Jadi implementasi box sizing sebenarnya kayak gitu sih. Jadi kayak lebarnya itu bisa kita samain gitu dengan konten lain walaupun kita kasih padding kayak gitu. Nah, mungkin dari kalian ada yang masih bingung kayak gitu, kita langsung lihat ke webnya aja kayak gitu. Nah, di bagian atas kita itu buat header. Nah, kita bikin sebuah div dengan kelasnya header kayak gitu ya. Ini kan ini ya, div class header kayak gitu. Nah, di dalam div class header kita itu bagi dua lagi. Jadi kita kelompokin ya. Header sebelah kiri sama header sebelah kanan. Nah, jadi kita bikin nih div class header left, terus di dalamnya lagi. Terus di header ini kan, berarti kan pertama div class header left, terus yang kedua div class header right kayak gitu ya. Nah, terus yang di div class header left ini kita bikin di dalamnya lagi namanya tag A. Nah, kalian mungkin mikir kenapa harus tag A ya gitu, kenapa nggak H1 kayak gitu. Nah, aku bikin tag A itu karena biar bisa diklik kayak gitu. Jadi ketika aku klik ini logonya ini ya dia balik ke halaman home.html kayak gitu. Nah, terus di sini aku kasih ID juga sebagai penanda header left logo kayak gitu. Terus di dalamnya ada tulisan ya logonya kayak gitu. Nah, terus di bagian kanan header right. Nah, aku bikin 2A. Nah, ini aku bikin A juga kenapa? Karena ini biar bisa diklik ya, biar bisa klik ke halaman about me, diklik ke halaman portofolio HTML kayak gitu. Nah, jadi aku bikin 2 tag A juga. Terus href itu kan kita mau ke halaman mana ya? Nah, yang pertama about me ya ke halaman ini home.html gitu. Kalau yang portofolio ya ke halaman portofolio.html kayak gitu. Oke. Jadi di sini ada tulisannya juga about me sama portofolio gitu. Jadi buat header HTML-nya kayak gitu aja sih. Oke, jadi basicnya di sini kita itu bikin 2 HTML sama 2 CSS kayak gitu. Jadi kan kita punya 2 halaman web ya. Jadi kita bikin home.html sama portfolio.html kayak gitu. Sama 2 file CSS juga kayak gitu. Oke, terus di bagian CSS-nya kita ngapain? Di bagian CSS-nya kayak biasa, jangan lupa dihubungin dulu link rel stylesheet href home.css kayak gitu. Nah, terus di sini mungkin kalian lihat, nah ini apaan ya? Font Google API apa-apa kayak gitu ya. Nah, ini itu aku ngapain gitu ya?
Nah, ini tuh aku ngambil font dari Google kayak gitu, karena aku ngerasa kayak fontnya si CSS tuh kayak kurang cocok lah kayak gitu. Nah, cara ngambilnya itu gimana? Nah, cara ngambilnya itu di sini aku udah, kalian bisa buka website nanti fontsgoogle.com kayak gitu ya. Nah, terus kalian tuh di sana bisa nyari berbagai macam font, banyak banget font gitu. Jadi bagus-bagus gitu fontnya, kalian mau apply ke website kalian, nah itu bisa banget ya. Nah, di sini aku sendiri aku lupa karena buatnya udah lumayan lama juga. Aku lupa aku pakai font yang mana kayak gitu. Nah, kalian jadi kalau caranya kalau mau ambil salah satu font, aku contohin misalnya di sini aku ambil font namanya Ellison. Jadi kalian tinggal cari di sini ya, mau font apa aja gitu. Nah, misalnya ini fontnya ini nih, Ellison. Fontnya stylenya kayak gini. Nah, aku klik ke dalam. Nah, aku pengen pakai nih font jenis ini ke website aku nih. Gimana nih caranya kayak gitu ya. Oke, jadi ini udah ini aku pilih ini deh, Roboto. Oke. Nah, di sini ya, di sini pas kita klik gitu, pas kita klik fontnya kita mau apa, di sini muncul nih. Misalnya nih ya, Roboto Tint 100 kayak gitu. Nah, cara kita pakai fontnya itu gimana? Cara kita pakai fontnya, kita tinggal kita pilih di sini yang link, terus kita kopas ini semua. Kita taruh di dalam sini, di dalam tag head kita. Nah, di sini aku udah taruh ya. Di dalam tag head. Terus kalian ke bawah lagi. Scroll ke bawah, terus di sini CSS rule to specify families. Ini maksudnya apa? Ini kalian copy juga, kalian taruh di dalam file CSS kayak gitu. Kalian taruh di dalam file CSS kayak gini. Di sini aku font family Balsamic Sans Cursive, contoh aja ya. Di sini aku sendiri lupa sih aku pakai font yang mana kayak gitu. Jadi tinggal di Google Fontnya, pilih font yang kalian suka. Terus kalian kayak tadi pilih yang link, terus kalian copy ini semua. Terus taruh di dalam tag head-nya. Terus buat pakainya di tag CSS-nya ya kalian tinggal specify yang ini, yang ada di sini. Kalian tinggal kopas juga kayak gitu. Oke. Palingan buat Google Font kayak gitu aja sih. Jadi di sini di Home CSS aku kasih bintang. Bintang tuh artinya kita udah belajar ya. Selektor artinya semuanya. Di semua elemen yang ada di home.html aku kasih margin 0, padding 0. Nah, ini kenapa aku kasih kayak gini? Nah, karena kalau nggak dikasih margin 0, padding 0, kadang hasil HTML tuh suka aneh gitu ya, suka kayak nggak nempel sama ininya. Tiba-tiba ada jaraknya gitu, padahal kita nggak kasih margin 0 padding kayak gitu. Nah, makanya kita harus set ke 0 dulu kayak gitu. Nah, terus tadi font family-nya aku pakai sesuai yang aku ambil di Google Font-nya. Nah, aku taruh dalam bintang juga karena biar nggak repot, karena biar semua font yang ada di web aku itu pakai ini kayak gitu. Terus color-nya white, font-nya itu warna putih, terus ketebalannya bold gitu ya. Oke, terus di bagian header kan ini ya, tadi div class.header. Kita kasih CSS juga kayak gitu. Berupa width-nya, lebarnya 100 VW. 100 VW aku udah jelasin kan ya. 100 VW artinya full satu halaman website kita gitu. Jadi header kita itu full. Ini kan full ya, full satu halaman website. Nah, terus tingginya aku spesifikin aja satuannya pixel, 100 pixel tingginya. Terus warna headernya itu hitam. Nah, terus aku pakai properti border kayak gitu. Nah, mungkin aku belum jelasin ya. Border itu buat kasih batas gitu. Di sini kan aku kasih batas ya. Nah, pakainya gimana? Pakainya tinggal gampang aja kayak margin padding. Kalian mau taruh bordernya di mana gitu. Kan aku taruh bordernya di bawah ya, di bawah header. Jadi aku specify border bottom kayak gitu. Nah, terus cara pakai border, properti pertama, sebutin ukuran bordernya kalian mau berapa. Di sini aku 5 pixel.
Terus di sini stylenya, di sini kalian bisa lihat ya, line style. Line style itu bordernya mau apa kayak gitu. Di sini aku stylenya solid gitu. Di sini stylenya ada banyak ya. Kalian bisa cari-cari sendiri. Misalnya nanti ada yang dotted, jadi kayak bordernya kayak ada titik-titik kayak gitu dan sebagainya. Terus yang terakhir properti warna. Warna itu ya warna bordernya apa gitu. Di sini kan aku warna bordernya merah ya, jadi kasih red gitu. Nah, sama kayak padding sama margin, kalau kita nggak mau capek ya, kayak border bottom, border top, border left, tinggal kasih aja border gitu. Border 5 pixel solid red gitu. Jadi dia kasih border di keempat sisi gitu, di bawah, kiri, kanan, sama atas kayak gitu. Nah, terus di headernya pakai display flags ya. Display flags, terus flags directionnya row karena kan baris ya. Baris kan mau bikin barisnya ini sama ini kayak sejajar horizontal yang nggak mau vertikal ke bawah. Terus justify kontennya space between ya biar ada jarak antara si header left sama si header right kayak gitu. Terus align itemsnya center. Align items udah aku jelasin juga, itu buat ngatur elemen secara vertikal gitu. Align itemsnya center biar dia secara vertikal itu di tengah ya. Kalau enggak nanti dia bisa nempel di atas ini. Nah, terus aku kasih padding. Nah, terus cara aku belum jelasin ya. Cara nulis padding juga ada style lainnya, yaitu kita 2 properti kayak gini. Ini tuh maksudnya apa? Ini tuh maksudnya yang pertama ini buat atas bawah. Jadi top sama bottomnya 0 gitu. Terus yang kedua ini, yang 2 ini buat kanan sama kiri. Jadi right sama left-nya 2 kayak gitu. Jadi kita udah belajar 3 cara nulis padding margin border ya. Yang pertama, kita itu harus capek-capek sebutin kayak padding top, padding bottom, dan sebagainya gitu. Yang kedua, nulisin padding terus kasih satu satuan aja, misalnya padding 2 gitu. Nah, itu semuanya atas bawah kanan kiri 2. Atau yang ketiga, itu kita taruh 2 properti di mana nilai yang pertama itu buat atas bawah, nilai yang kedua ini buat kanan kiri gitu. Nah, terus di sini ada satuan rem. Mungkin kalian bingung ya, apa sih itu rem kayak gitu. Nah, rem ini kalian bisa cari-cari juga. Sebenarnya rem ini tuh lebih bagus dipakai gitu ya. Kalau di website kalian bisa lihat lebih banyak ngepakai rem daripada pixel. Karena rem ini bikin fontnya tuh responsif kayak gitu. Dan si rem ini tuh bisa ngeload website itu lebih cepat kayak gitu. Nah, terus di sini aku kasih box sizing, border box. Nah, ini kenapa aku kasih box sizing, border box ya, kayak gitu ya. Nah, kalian bayangin kayak gini. Di sini aku kasih header. Ini satuannya aku anggap pixel aja ya semuanya. Contoh doang kayak gitu. Misalnya tadi kan width-nya misalnya 100 pixel gitu ya. Terus aku kasih padding berarti ya. Ini kan, ini berarti padding kanan kiri ya. Berarti padding right sama padding left gitu. 2-2 gitu. Berarti sekarang lebar webnya berapa jadinya? Jadinya 100 ditambah 2 di kanan, 2 di kiri. Jadi 104 gitu ya. Jadi 104 ya gimana gitu. Website itu kan ukurannya maksimal 100 doang ya. Jadi kalau aku nggak kasih box sizing, nanti dia itu kayak ininya tuh kayak keluar-keluar sendiri kayak gitu. Jadi kayak nggak bagus kayak gitu. Jadinya kan tadi kan ukurannya 104 ya. Nah, solusinya gimana? Ya solusinya kayak aku bilang, box sizing border box gitu. Jadi dengan box sizing itu kita itu bisa kasih padding, kita itu dikasih 2 di kanan, 2 di kiri, tapi lebarnya itu tetap 100. Kok bisa gitu ya? Nah, sekarang lebarnya bukan 100 lagi, lebar awalnya itu berapa ya? 96 kayak gitu. Jadi kan tadi kan lebarnya itu kan 100 tambah 2 aja 104 kayak gitu. Dengan box sizing, ya itu mikir nih kan, tadi kan ukuran 100, terus dikurangin paddingnya 2 di kiri, 2 di kanan. Jadi 96 dong. Ya udah, jadi sekarang lebarnya itu 96 gitu. Jadi enaknya pakai box sizing ya kayak gitu. Kita nggak usah repot-repot mikir,
wah, lebarnya harus 96, terus padding di kiri 2, padding di kanan 2, biar 100 nih kayak awal. Wah, kita nggak usah capek-capek kayak gitu. Kita ya di sini ini masih gampang ya, masih kecil gitu, satuannya 2. Coba misal kalau kita kasih padding 30 kayak gitu. Websitenya jadinya ukurannya 130 tambah 30 lagi. Jadi 160 itu kan, terus kita harus mikir nih, gimana sih biar walaupun kita kasih padding, size-nya tetap 100, kita kayak kurang-kurangin sendiri. Mikir, kayak kita harus ngitung matematika sendiri. Nah, dengan box sizing border box, itu kita langsung dengan gampangnya kayak gitu, nggak usah mikirin yang minor-minor kayak gitu. Oke, terus di header left logo, aku kasih font size 3 rem. Ini kalian nanti juga bisa cari-cari sendiri, rem itu bedanya sama pixel gimana, tapi intinya rem itu bikin font jadi responsif kayak gitu. Nah, terus aku kasih font family, Ellison cursive, terus aku kasih text decoration none. Kenapa harus kasih text decoration none? Karena header left logo itu kan tadi dalamnya ada link ya. Ini kan href home.html, terus ID-nya header left logo. Ini kan link ya. Kalau link itu kalian suka lihat itu di garis bawah ya. Nah, aku kan nggak mau ya, masa logo ini yang sebagai link ini ada garis bawahnya kayak jelek gitu. Nah, makanya aku kasih text decoration none kayak gitu. Yang ini juga sama, text decoration none, karena kan ini link ya tadi di bagian header. Terus aku kasih margin right 1 rem. Nah, margin right 1 rem ini ya di sini biar ada jaraknya kayak gitu. Jadi sebenarnya portofolio ini kan konten ya. Konten. Terus karena kita nggak kasih padding ya, kita nggak kasih padding di portofolio. Nah, dan kita nggak kasih border. Nah, sebenarnya secara nggak kasat mata ini tuh ada border gitu. Jadi ada yang ngebungkus dia gitu, ngebungkus. Nah, jarak dari border ke konten lain itu misalnya di sini ya, ujung ini. Ini kan dianggap konten lain ya. Nah, aku kasih jarak, makanya aku kasih margin right. Ini kan di kanan ya, margin right. Aku kasih 2 rem kayak gitu. 1 rem. Kayak gitu. Oke, header right portfolio, text decoration-nya none, font size-nya segini. Oke, palingan buat header kayak gitu aja sih. Ada yang mau nanya dulu gak? Oke, mungkin belum ada ya. Kalau belum ada, kita lanjut ke bagian body kayak gitu. Nah, di bagian body ini, itu gimana gitu ya buatnya. Nah, di bagian body, kita itu, bentar ya. Kita buat sebuah div juga, namanya content big kayak gitu. Nah, kita buat di dalam content big ini 2 kelas juga, yaitu content left sama content right kayak gitu. Jadi content left ini isinya itu H1, ini judul, terus aku kasih BR nih enter ya, enter kayak gini. Terus tag paragraf ya ini, deskripsi ini. Nah, terus yang div yang di sebelah kanan, content right, ya isinya gambar, kayak gini, gambar kalian, kayak gitu. Nah, buat content big kayak gitu aja sih HTML-nya. Paling di CSS-nya, ya kita pakai display flex juga, flex direction row. Nah, kenapa row? Ya karena kita mau style secara horizontal gitu. Ini kan konten ini sama konten kiri sama konten kanan ini kan horizontal ya. Kalau aku style vertikal ya gambarnya nanti bisa di bawah kayak gitu. Nah, terus justify content center biar secara secara horizontal center. Terus ya padding. Nah ini cara nulis padding keempat itu kita specify 4 nilai kayak gitu. Jadi atas, kanan, bawah, kiri kayak gitu. Jadi yang pertama itu atas, ini jarak atas, kedua kanan, ketiga bawah, keempat kiri. Jadi ingat aja kayak arah jarum jam gitu ya. Atas, kanan, bawah, kiri kayak gitu. Nah, di sini aku udah kasih ukurannya juga, terus background-nya kasih warna hitam kayak gitu.
Oke, terus di content left yang tulisan ini aku kasih width-nya 60 VW, jadi 60 lebar layar. Terus kalau yang image aku kasih 40 VW gitu, karena aku pengen si tulisannya lebih punya lebar yang lebih gede daripada gambarnya. Terus kalau kita nggak kasih padding antara left sama right, ini bakal nempel gitu, makanya aku kasih padding gitu. Kasih padding di kanan tulisannya nih biar ada jarak, padding right 2 rem kayak gitu. Oke. Terus di sini ada animation juga, nama animasinya animasi 1. Nanti di bawah aku udah buat si animasi 1. Nah, terus ada waktunya 1,5 detik. Terus fungsi yang aku pakai is in, kita udah belajar ya ke animasi. Oke, terus di content left kan ada H1 ya, H1 warnanya kuning, font size-nya ada, animasinya juga udah aku buat di bawah gitu. Nah, terus buat yang paragraf, aku kasih line height. Line height itu apa? Line height itu tinggi dari baris kayak gitu. Jadi kalimat pertama, baris pertama sama baris kedua itu nggak dempet banget gitu, ada jaraknya lah gitu. Nah, itu fungsinya dari line height kayak gitu. Aku kasih 1,8 rem kayak gitu. Terus aku kasih font size juga, kasih animasi juga. Oke. Palingan buat bagian ini gitu aja sih. Bagian content big. Ada yang mau nanya dulu nggak? Oke, mungkin belum ya. Kalau belum, di bagian bawah itu kita buat skills gitu ya. Kita buat sebuah div lagi, div class skills gitu ya. Oke. Jadi mungkin ini yang agak ribet sih. Jadi di bagian skills ini kita itu pertama buat sebuah H1 ya, judul kayak my skills kayak gitu. Nah, terus di bagian sini aku buat sebuah div lagi namanya skills wrapper. Nah, di dalam skills wrapper ini aku buat 3 div lagi. 3 div itu masing-masing ya skillnya gitu. Jadi kayak HTML, CSS, sama JavaScript kayak gitu. Nah, terus di bagian HTML, di masing-masing bagian HTML, CSS, JavaScript, aku buat 2 konten gitu. Satu judul skillnya, misalnya ya kelas HTML, judulnya HTML gitu. Terus di dalamnya ada div yang isinya gambarnya gitu. Gambarnya misalnya gambar ini kan, gambar HTML-nya kayak gitu. Oke, jadi palingan gitu aja sih. Nah, terus di masing-masing image aku kasih ALT. Jadi ALT itu apa? ALT itu alternate. Gitu. Jadi kalau gambarnya itu seandainya nggak muncul, yang muncul ya tulisannya. Kalian pasti juga sering lihat kalau gambar nggak muncul kayak tulisan image not loaded gitu. Oke, jadi kan kita udah buat ya HTML-nya. Terus di bagian CSS-nya itu untuk skills kita .skills kita kasih background color-nya black, terus kita kasih paddingnya 4 nilai, berarti kayak yang tadi, atas 4, kanan 0, bawah 4, kiri 0 gitu ya. Terus kita kasih display flex direction-nya itu kolom gitu ya. Oke, jadi display flex-nya kita kasih kolom. Nah, kenapa kita kasih kolom? Karena di dalam skills itu secara garis besar ada 2 elemen yang besar gitu. Yang pertama H1 sendiri, yang kedua itu div yang kelasnya ini ya, skills wrapper. Jadi H1 sama konten yang di bawah ini HTML, CSS, JavaScript-nya kan kita mau susun secara vertikal ya, makanya kita kasih flex direction-nya kolom kayak gitu. Nah, terus text align center, nah ya ini biar judulnya di tengah. Terus di dalam skills wrapper kan ini ya HTML, CSS, JavaScript. Kan 3 ini kita mau susun secara horizontal ya, makanya kita kasih flex direction row. Terus justify kontennya biar ada jarak nih. Ini di kiri sama di kanan ada jarak. Di masing-masing elemen kita kasih space around kayak gitu.
Nah, terus skills heading, yang ini my skills, kita kasih text align, colornya yellow, font size, terus aku udah kasih animation juga. Nah, terus di masing-masing judul, ini HTML, CSS, JavaScript, aku udah kasih animasi juga. Animasinya nanti kita bahas ya di bawah. Oke, nah terus di bagian, kan di sini ada image ya, image itu gambar ini ya, gambar logo HTML, CSS, JavaScript, kayak gitu. Nah, di sini aku spesifikin nih, gambarnya itu ukurannya berapa. Ukurannya lebarnya 128, tingginya juga 128, kayak gitu. Nah, terus di bagian .center image, itu di bagian .center image ini kan isinya gambar ya. Gambar. Nah, ini biar gambarnya di tengah, ini kan ibarat ada kotak ya. Biar gambarnya di tengah, aku kasih display flex, justify content, center, kayak gitu. Oke, buat skills gitu aja sih. Kita tutup dulu ya, kebanyakan sih. Oke, mungkin sekarang buat bagian education kayak gitu ya. Nah, buat bagian education itu kita bakal praktekin tag table yang udah pernah kita pelajarin kayak gitu. Jadi pertama ada H1, H1-nya tulisan ini my education records kayak gitu. Terus di bagian bawahnya kita kan mau buat table ya. Berarti kita pakai tag table. Terus di sini ada atribut cell spacing. Nah, cell spacing ini kita udah belajar juga. Ini tuh fungsinya biar antar baris itu nggak ada jarak gitu ya. Jadi kan aku kasih cell spacing 0 kayak gitu. Jadi nggak ada jarak nih. Ini nggak ada jarak. Kalau nggak kasih cell spacing 0 nih ada jarak sih. Nah, terus aku bagi dua lagi tabelnya. Kan kita udah belajar ya. Ada table head sama table body. Jadi yang pertama itu t-head. Nah, terus yang kedua tuh t-body gitu, table body gitu. Nah, di bagian judul ini kan cuman ada satu baris ya. Jadi kita buat satu TR aja. TR itu kan table row ya. Nanti kita buat satu TR. Terus di dalam satu baris ini ada 3 kolom. Year, education, description. Makanya kita buat 3 TH kayak gitu. Oke. Terus di bagian t-body, di sini aku buat berapa baris ya? 1 2 3 4. 4 ya, aku buat 4 baris ya. Jadi junior high school, senior high school, terus 3 university kayak gitu. Nah, di masing-masing row kita bikin berapa kolom kayak gitu. Ini kan 3 kolom ya, berarti kita bikin 3 TD kayak gitu. Nah, ini tahunnya, terus ini pendidikannya apa, terus ini keterangannya kayak gitu. Nah, keterangannya ya tinggal kalian tulis saja keterangannya kayak gitu. Nah, ini aku kasih BR, kenapa gitu ya, biar ada enter gitu antar baris ini sama baris ini kayak gitu. Ada enter. Nah, terus sama di baris kedua yang tahun 2017 sampai 2020 itu juga ada ini judul, ada judulnya, terus ada deskripsinya ngapain kayak gitu. Terus di bagian bawah TR ya. TR ini TR yang ketiga yang university kayak gitu. Nah, ini juga ada ininya table headernya. Oh, ini harusnya TH ya. Ini harusnya TH. Table header. Terus ada table datanya. Bentar. TD. Oh, oke. Berarti ini salah ya. Harusnya TD. Karena ini kan bukan header ya. Yang TH itu yang di pertama doang kayak gitu. Nah, yang TH yang di sini ini kenapa TH? Karena ini tuh merupakan kolom yang judul kayak gitu. Kalau kolom yang bukan judul, kita sebaiknya pakai TD sih. Best practice-nya gitu. Walaupun ya nggak secara coding hasilnya nggak bakal beda kayak gitu. Oke, terus t-body, terus table, terus ditutup sama div kayak gitu.
Oke, palingan buat education kayak gitu aja sih. Oke, terus buat CSS-nya, education, kita kasih background color black juga, display flex. Flex direction-nya kolom, kenapa? Karena tulisan My Education Record sama tabelnya kita susun secara vertikal gitu. Kan nggak mungkin kan ya, My Education Records, terus kita susun tabelnya horizontal gitu. Pasti nanti bakal nggak muat kayak gitu. Nah, terus ya align item center, biar secara vertical center, justify content center biar secara horizontal center, terus kasih padding juga kayak gitu, atas, kanan, bawah, kiri kayak gitu. Nah, terus di education heading yang My Education Records kasih kayak biasa aja. Terus biar ada jarak heading sama tabelnya, kita kasih margin bottom gitu, margin bottom 2 rem kayak gitu. Oke. Terus tabelnya kita kasih text align center biar tulisannya itu di tengah gitu ya. Tulisannya ini kan di tengah ya. Terus di bagian TH sama TD-nya, ini kan belum ada border ya tadi. Kita kasih border. Kan ini tabel ya. Biar bagus ada bordernya. Kita kasih 2 pixel. Terus jenisnya solid, warnanya orange kayak gitu. Nah, terus ini padding 1 rem buat apa? Padding 1 rem itu biar setiap tulisan sama jarak bordernya itu ada jarak. Kayak tadi ya, padding itu kan jarak dari konten ke border gitu. Di sini kan aku kasih padding 1 rem, berarti sini atas, bawah, kanan, kiri 1 rem kayak gitu. Oke, palingan buat My Education Records kayak gitu aja sih. Ada yang mau nanya dulu gak? Oke, mungkin belum ada ya. Kalau belum ada, kita lanjut ke contact form kayak gitu. Nah, contact form ini bagian form contact gitu ya. Nah, bagian form contact ini kita pure pakai HTML CSS doang gitu. Jadi kita belum pakai yang JavaScript yang ada validasi datanya kayak gitu. Nah, di contact form itu dibagi 2 bagian juga secara garis besar, yaitu pertama H1 ya judulnya yang ini, have any bla bla bla. Terus yang kedua itu form itu ya form ini semua, yang name, email, LinkedIn, comments kayak gitu. Nah, terus ini kayak yang kita udah pelajari nih di pertemuan pertama, form. Nah, kita buat nama pertama tuh label ya. Labelnya, for-nya name, terus inputnya type-nya text, ID-nya name. ID sama for harus sama ya, best practice-nya kayak gitu. Nah, terus labelnya kan di sini full name ya, full name. Terus di sini placeholder yang kayak aku udah jelasin juga, ini tuh buat petunjuk kayak supaya user tuh tahu apa yang harus diisi kayaknya. Di sini aku tulis your name kayak gitu. Terus email sama aja, input type-nya juga text, terus your email. Terus LinkedIn-nya apa, placeholder-nya your LinkedIn. Terus buat terakhir tuh comments. Nah, comments pakai text area, nggak pakai input. Kenapa nggak pakai input? Karena kalau comments itu lebih bagus itu pakainya text area, karena comments itu kayak banyak gitu ya. Jadi kita pakai text area. Nah, terus di sini aku udah specify rows-nya 10. Rows-nya 10 tuh ya biar areanya itu lumayan gede gitu, biar user nulis komen kayak gitu. 10 baris kayak gitu. Terus di bagian bawah aku bikin sebuah tombol ya. Tombol button kayak gitu, aku kasih tulisannya submit kayak gitu. Ini ya, submit. Oke, palingan form kayak gitu aja sih. HTML-nya. Buat CSS-nya yang pertama kita bikin contact form heading kayak gitu. Headingnya kita kasih font size-nya 1,8 rem, warna kuning. Terus contact form ini aku udah kasih animasi juga. Background color-nya sebenarnya semuanya black sih. Sebenarnya kalian mau tulis di atas di bagian bintang itu, bintang kan artinya semuanya black. Nah, itu juga boleh ya. Nah, terus kasih padding ini atas, kanan, bawah, kiri kayak gitu. Terus label name ini itu ukurannya 1,2 rem kayak gitu.
Oke, terus buat name, email, sama LinkedIn form, font size-nya segini, terus width-nya itu 50 rem. Nah, ini tuh width yang mana? Ini tuh width yang ini ya, yang putih-putih ini. Yang putih-putih ini, jadi aku specify 50 rem gitu lebarnya. Terus padding-nya aku kasih 0,4 rem, biar di sini tuh ada jarak nih, kayak gitu. Terus tinggi dari ininya, tinggi dari si name, email, sama LinkedIn itu ininya 1,5 rem, kayak gini, tinggi putih-putihnya, kayak gitu. Nah, terus border radius itu buat apa? Border radius itu buat sebuah elemen itu ujungnya itu jadi kayak tumpul, kayak gitu. Ini di sini kalian bisa lihat ini tuh kayak lingkaran ya. Kayak nggak siku-siku, kayak gitu. Jadi kayak ya biar bagus aja kayak gitu, border radius. Nah, terus di bagian bawah, paling bawah tuh comments. Nah, comments aku kasih width-nya sama 50 rem juga. Ini kan lebarnya 50 rem ya. Ini kan sama semua. Terus padding 0,4 rem di sini biar ada jaraknya saat diketik tulisan kayak gitu. Nah, terus si comments ini aku nggak kasih head. Kenapa? Karena kita udah kasih head di sini. Tadi kan kita udah kasih ini ya, rows sama dengan 10 ya, 10 baris. Nah, itu anggap aja itu udah kita kasih head kayak gitu. Oke. Terakhir, buat yang di form itu tombol submit ini, aku kasih margin top 0,5 rem. Jadi jarak si tombol sama si formnya ini, jarak dari si ini, bordernya si tombol submit ke konten lain, 0,5 rem. Jarak dari border bawahnya si submit ke footer ini 0,5 rem juga. Terus backgroundnya tombolnya biru. Terus tombolnya ya kalau kita nggak kasih padding, tulisan submitnya bakal nempel banget sih sama ininya, sama bordernya. Makanya kita kasih padding gitu. Nah, ini aku pakai cara kayak kasih padding yang ke berapa ya tadi? Yang dimana nilai pertama ini atas bawah, yang nilai kedua kanan kiri kayak gitu. Terus kasih border radius juga. Border radius ya biar ini ya, biar kayak nggak siku-siku, kayak tumpul lah istilahnya. Oke, palingan kayak gitu aja sih. Terus yang terakhir footer. Nah, footer ini juga lumayan banyak sih. Ya, jadi footer ini kita itu konsepnya kita bikin sebuah div class image footer. Nah, terus kita bikin juga div copyright kayak gitu. Nah, di dalam div class image footer kita bikin sosial medianya apa aja kayak gitu. Yang pertama ada Facebook, ada LinkedIn, ada YouTube, ada Instagram, sama ada Discord kayak gitu. Nah, misalnya ya Facebook, terus di dalam div Facebook ini aku kasih link tag A ya, tag A. Jadi ahref di sini ke Facebook. Nah, terus di dalamnya itu aku kasih tag image. Nah, ini itu gambar Facebooknya kayak gitu. Jadi kalau kalian mau bikin gambar yang bisa diklik ke link mana gitu ya, caranya kayak gini. Jadi di dalam tag A kalian masukin tag gambar gitu. Jadi selama ini kan kayak mungkin kalian taunya kayak tag A itu kan tulisan ya, tulisan, terus begitu kita klik itu ke web lain gitu. Ternyata tag A itu bisa dalamnya ada gambar juga loh, kayak yang gambar Facebook diklik ke Facebook kayak gitu. Nah, itu caranya kayak gini ya. Jadi di dalam tag A kasih tag image kayak gitu. Nah, di sini aku kasih target sama dengan underscore blank. Itu kenapa? Nah, target sama dengan underscore blank ini biar kebuka tab baru kayak gitu. Nah, jadi kalau kita klik ini, klik gambarnya, misalnya gambar LinkedIn ini, nah kan otomatis ke website ini ya, https://linkedin.com bla 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 gitu. Nah, kalau kita nggak kasih target sama dengan underscore blank, nah dia bakal ke LinkedIn, tapi dia nggak bakal buka tab baru. Jadi dia munculin LinkedIn ya di tab ini gitu.
Kalau kita kasih target zone and underscore blank, ya nanti dia bakal munculin LinkedIn di new tab ini, tab baru kayak gitu. Nah, terus di sini aku kasih height width, ini tuh apa? Ini tuh tinggi sama lebar logonya. Jadi logo ini 35, 35, 35, 35 gitu. Tinggi sama lebarnya gitu. Nah, di sini juga kasih ALT, image not loaded, biar kalau gambarnya misalnya kenapa-napa, ya ada tulisan gitu, image not loaded kayak. Nah, palingan buat footer kayak gitu aja sih. Untuk CSS-nya di footer kasih background black juga. Terus image footernya display-nya flex, terus flex direction-nya row. Kenapa? Karena si logonya ya aku mau susun secara horizontal gitu. Terus kasih center biar di tengah. Terus copyright kasih padding top biar ada jarak sama ininya, sama 5 logonya ini. Terus kasih padding bottom juga. Nah, terus kasih text align biar dia di tengah, font size-nya juga. Nah, terus semuanya aku kasih padding top 1 rem kayak gitu. Nah, ini fungsinya ya biar di sini itu ada jarak kayak gitu. Ada jarak di atas. Nah, terus di logo Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, aku kasih padding right 1 rem. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya, ini kan Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram ya. Kalau kita nggak kasih padding, kelima logo ini pasti nempel dan jelek kayak gitu. Nah, jadi yang Facebook ada jaraknya di kanan, LinkedIn ada, YouTube ada, Instagram ada. Yang terakhir Discord nggak usah dikasih gitu jaraknya. Oke, palingan buat home.html gitu aja sih. Nah, buat animasinya yang pertama animasi 1 aku udah buat. Ini aku buat animasinya 3 aja ya, 3 dan simple sih ini. Pertama animasi 1 ya 0%, misalnya opacity-nya 0 kayak blur banget, terus dia tuh dari kecil scale 0, terus begitu udah gede sampai 100% ya dia jadi transparannya hilang gitu, opacity-nya 1, terus skalanya jadi 1 gitu, jadi gede. Terus animasi yang kedua sama pakai opacity, cuman transformnya bukan scale, bukan skala, ini malah rotate gitu. Rotate tuh kayak muter gitu, jadi saat di refresh dia itu muter gitu, munculin gambar. Terus yang ketiga ya translate tuh yang kayak udah aku jelasin ya, dia bergeser gitu. Nah, translate X artinya bergeser secara horizontal kayak gitu. Oke, palingan sampai sini ada yang mau nanya dulu. Oke, mungkin belum ya. Kalau belum, kita lanjut ke portfolio.html ya. Nah, portfolio.html. Nah, tadi kan kita di home.html ya, main-mainnya. Nah, sekarang kita ke portfolio.html gitu. Nah, basicnya si portfolio sama home ini kita nggak usah bahas lagi ya, header sama footernya karena sama aja kayak yang tadi yang ada di home. Yang membedakan cuman yang div class projects. Nah, div class projects. Nah, jadi di div class projects ini lumayan kompleks juga. Jadi idenya yang pertama, kita itu bagi si div class projects itu jadi 2. Yang pertama H1 itu judul projectnya, tulisan my project. Yang kedua kelas project contents gitu ya, project contents. Nah, terus di dalam project contents kita bagi lagi tuh jadi 2. Ada yang project 1 sama project 2 kayak ini, project 2 gitu ya. Terus di masing-masing project 1, project 2 kita bagi 2 lagi. Pertama misalnya project 1 left, yang kedua project 1 right. Terus yang di bagian project left, misalnya di bagian project 2 gitu ya. Misalnya project 2 left sama project 2 right, kayak gitu. Nah, terus di bagian project 1 left, kita bagi 2 lagi. Ada 2 tag nih, H3 judulnya, sama tag paragraf, kayak gitu. Nah, kalau yang di project 1 right, ya isinya gambar aja. Nah, ini ada beda struktur ya. Kalau yang project 1, yang left itu tulisan sama judul, yang right image. Nah, kalau yang project 2, yang kiri itu malah yang gambar ya, gambar.
Terus yang kanan itu project to write malah yang tulisan sama deskripsinya. Jadi kan ini ya, kayak gini ya. Jadi yang pertama itu project one, ini kan tulisan sama judul ya, ini gambar. Kalau yang ini tulisan sama judulnya malah di kanan, yang gambarnya itu di kiri, yang project 2 gitu. Oke, jadi palingan yang membedakan itu sih motifnya. Oke, terus buat CSS-nya. Buat CSS-nya itu portfolio.css. Nah, ini tuh kita langsung ke bagian ini ya, project. Nah, itu tuh ada project heading. Project heading itu yang tulisan ini, my projects. Ntar ya, ini ntar kecilin dulu. Gini deh. Nah, my projects itu yang ini, yang tulisan warna orange. Nah, terus kita kasih margin bottom. Jadi, si tulisan ini sama konten di bawahnya ada jarak margin bottom. Terus ada animasinya juga. H3 itu yang mana? H3 itu judul masing-masing project, yang kuning ini sama yang ini ya, Genshin Impact website itu. Nah, terus projects. Nah, projects itu kan yang bungkus ini semua ya. Project 1, project 2. Nah, ini kita kasih background color-nya black juga. Padding kita kasih atas, kanan, bawah, sama kiri. Nah, terus display flex direction-nya kolom. Kenapa? Kenapa kolom? Karena kan kita mau supaya si project ini, tulisan project, terus project 1 sama project 2 itu secara vertikal, makanya dia flex direction kolom gitu. Terus justify content center supaya mereka di tengah. Terus project 1 sama project 2 kita kasih margin top 1 rem. Jadi ini tuh ada jarak sama konten lain. Terus project 2 ini sama project 1 atasnya juga ada jarak margin top kayak gitu. Nah, project 1 aku kasih margin bottom juga. Nah, ini biar ada jarak di bawahnya sama project 2 ya. Oke, terus project 1 left sama project 1 right. Project 2 left, project 2 right. Jadi masing-masing ini lebarnya 50% gitu. Jadi ini ke sini 50%, ini ke sini juga 50% kayak gitu. Terus ini ke sini 50%, ini ke sini 50% juga gitu. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu? Oke, mungkin belum ya. Kalau belum, kita lanjut ke bagian ini. Project 1 heading, di sini aku bikin width-nya itu 97%. Nah, terus kalian mikir, lah kok tadi kan 50% ya? 97% project heading harusnya kan malah lebih gede dong. Kok malah kecil kayak gitu. Nah, ini tuh yang udah aku jelasin. Persen itu artinya 50% dari parent-nya kayak gitu. Jadi, project 1 left sama project 1 right, project 2 left, project 2 right, itu kan mereka parent-nya project 1 sama project 2 kayak gitu. Nah, 50% berarti ya mereka ya bagi rata gitu, 50%, 50%. Yang ini, project 1 heading sama project 1 description, width-nya itu 97%. 97% itu 97% dari project 1 left kayak gitu. Nah, project 1 left tadi kan lebarnya 50% doang ya, berarti segini doang. Ya berarti si project ini lebarnya 97% dari 50%, makanya dia itu enggak, kalian pikir misalnya 97% harusnya sampai sini dong. Nah, dia itu 97% tapi batasnya ya 50%, makanya di sini ada jarak kayak gitu. Kalau kita kasih width-nya tadi 100%, ya dia bakal nempel kayak gitu. Di bagian project to heading itu yang bawah ya, yang bawah, yang ini. Nah, yang ini aku kasih 100%. Kenapa kasih 100%? Kalau yang tadi aku kasih 97% karena di sini biar tulisan sama si ini dikasih jarak itu. Kalau yang di sini yang 50% yang di bawah, Genshin Impact website ini aku 100% karena yang di kanan ini kita sebenarnya nggak butuh jarak kayak gitu. Makanya aku kasih 100% kayak gitu. Nah, di sini yang kita kasih 97%, kalau tadi itu tulisannya, sekarang ya ininya. Gambar project 2 left yang kita kasih 97% kayak gitu. Yang project 1 right IMG, yang ini yang atas, ini kan kita nggak butuh jarak ya. Berarti ini 100% kayak gitu. Oke, terus deskripsi ini
Genshin Impact sama Satuzo Milk Tea, kita tuh kasih text align justify. Kenapa justify? Ini tuh biar ya rata gitu tulisannya justify. Kalian udah tau lah, kayak di Word lah. Terus line height 1,7 rem, itu biar antar baris ini ada jaraknya. Terus kasih animasi juga gitu. Oke, palingan ya buat my projects gitu aja sih. Palingan sekarang kita mau bahas yang responsifnya kayak gitu. Oke, jadi di bagian responsif, tadi kan di soalnya disuruh buat responsif terhadap tablet, terus laptop sama handphone ya, berarti 3 ya. Ibarat kita itu tadi udah buat semua HTML sama CSS-nya itu buat yang ini ya, yang laptop. Sekarang kita mau buat versi tabletnya sama handphonenya gitu. Nah, ini tuh ya sebenarnya ya sama aja. Kalian itu mau stylenya kayak gimana, kalau di tablet, kalau di handphone kayak gimana, itu stylenya ya sama aja. Yang bedain ya kita cuman codingnya itu di dalam tag ini. Media only screen bla bla bla. Nah, di sini kan max width 991 pixel ya. Di sini kan aku udah pernah jelasin juga ya, max width artinya lebar maksimal 991 pixel akan diterapkan CSS sebagai berikut di bawah ini gitu. Jadi, kalau 992 pixel CSS yang dipakai ya yang tadi yang kita coding gitu, yang di atas gitu. Kalau 991 pixel dan ke bawah, nah CSS yang dipakai ya yang ini kayak gitu. Jadi itu tuh max width artinya menspesifikasikan CSS yang dipakai dengan lebar layar tertentu gitu. Jadi CSS ini bisa dipakai kalau lebar layarnya kurang dari sama dengan 991 pixel kayak gitu. Kalau udah 992 ya nggak bakal dipakai. Yang dipakai yang CSS tadi yang kita buat. Oke, di sini sebenarnya ya di sini kalian bebas mau stylenya mau kayak gimana gitu kalau di website. Di sini misalnya aku kasih tunjuk ya di about me itu, kalau ukuran font mungkin ya tinggal dikecilin kayak gitu. Nah, yang beda banget misalnya kalau di aku kecilin nih ya, gambarnya di atas. Sekarang tulisannya yang ada di bawah kayak gitu. Nah, itu caranya gimana gitu. Nah, itu sebenarnya di sini 991 bentar. Oke, jadi ini tuh di sini aku pakai display flag directionnya column reverse kayak gitu ya. Kan kalian udah belajar juga ya. Kalau kita kasih kolom ya, jadi ini kan dua bagian yang berbeda ya, tulisan sama gambar. Kalau kita kasih kolom ya tulisannya di atas, gambarnya di bawah. Jadi kan disusun secara horizontal ya. Itu kan flex direction column. Tapi aku nggak mau nih. Aku tadi maksudnya disusun secara vertikal gitu ya. Cuman aku nggak mau nih. Aku mau secara vertikal tapi gambarnya yang di atas, tulisannya di bawah. Nah, itu bisa pakai ya column reverse gitu. Jadi aku pakai column reverse. Makanya ketika 991 atau ke bawah, itu gambarnya yang di atas, gitu. Tulisannya yang di bawah kayak gitu. Nah, terus aku specify juga di sini kontennya, content left itu kan yang ini ya, yang tadi ya, berarti yang welcome to portfolio ya. Terus yang gambar kan berarti content right ya. Itu aku kasih lebarnya 80 kayak gitu. Jadi ya biar ada jarak lah di sini kayak gitu. Yang lainnya itu kalian bebas sih, kayak ukuran font mau kecilin terus misalnya jaraknya kalau di lebar layar yang lebih kecil kayaknya harus lebih deketin. Nah, itu bebas ya. Terus oke, jadi sisanya sebenarnya tinggal ini sih, kalian sekreatif mungkin ukurannya misalnya dikecilin atau dikasih apa kayak gitu. Nah, yang mencolok lagi di bagian portofolio, tadi kan awalnya gini ya. Di bagian portofolio awalnya tulisannya di kiri, terus gambarnya di kanan. Terus yang kedua, ini tuh gambarnya di kiri, tulisannya di kanan. Nah, sekarang aku mau buat responsif gitu. Nah, saat aku kayak gini, nah gambarnya sekarang yang pertama yang di atas,
tulisannya di bawah. Nah, yang kedua, gambarnya juga di atas, tulisannya di bawah. Nah, itu gimana ya kayak. Nah, ini kita ke portfolio.css. Nah, jadi di portfolio.css ini aku di bagian project one aku buat flex direction-nya ya ini ya sama kayak yang tadi ya, yang di home column reverse kayak gitu. Column reverse. Jadi kalau kolom kan ya berarti ya tulisan di atas terus gambarnya di bawah kayak gitu. Nah, aku kan nggak mau ya, aku maunya gambar di atas tulisannya di bawah, makanya dibalik kayak gitu. Makanya column reverse kayak gitu. Nah, yang kedua ini kan gambar di kiri terus tulisan di kanannya. Berarti kalau flex direction column ya gambarnya di atas, tulisannya ya di bawah. Berarti yang kedua kita pakainya itu flex direction-nya ya kolom aja, nggak usah column reverse kayak gitu sih. Jadi kayak gini. Terus jadi di sini tuh aku buat tiga ukuran ya. Jadi max width 991 pixel, terus max width 750 pixel, sama yang tadi, yang di atas 991. Jadi kalian juga harus buat 3 ukuran sih, gitu. Jadi kalau di atas 991, yang tadi itu buat website yang ada di laptop. Kalau 991 ke bawah sampai berapa ya ini, berarti sampai 751 itu buat yang si tablet. Kalau 750 ke bawah itu buat si mobile kayak gitu. Ini ukurannya sebenarnya bebas ya, nggak harus 750 gitu. Maksudnya ya misalnya kalian mau 650 atau enggak yang tadi 991 900, nah itu boleh ya kayak gitu. Jadi kita buat 3 ukuran kayak gitu. Oke, mungkin sampai sini aja. Ada yang mau nanya dulu gak? Kak, berarti pas yang about me itu juga 3 animasi, terusnya yang portofolio juga 3 animasi? Bebas sih, bebas. Kalau aku sendiri, about me kan pakai 3 animasi ya, portofolio juga 3 animasi. Nah, animasi yang aku pakai itu kebetulan dua-duanya sama kayak gitu. Jadi yang di portofolio ini aku juga pakai scale, terus rotate sama translate X gitu. Jadi aku ya portofolio sama si bagian about me ya animasinya sama sih. Jadi bebas. Intinya 3 yang beda aja gitu. Jadi nggak usah kayak kalian bikin 3 halaman berarti halaman pertama 3 animasi, terus halaman kedua 3 animasi yang beda lagi. Nggak usah kayak mau sama pun nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting ada 3 animasi yang berbeda dari seluruh halaman kayak gitu. Oke, sip. Yang lain mungkin ada lagi. Oke, palingan kita bahas sedikit ya projectnya. Projectnya jadi kayak yang tadi, pertama harus ada welcome to portfolio, terus nama kalian siapa gitu ya. Terus di bagian about me itu harus ada foto, kayak tadi foto, terus deskripsi diri, terus riwayat pendidikan itu dalam bentuk tabel gitu ya. Nah, tabelnya itu harus ada kolom tahun gitu sama deskripsi pendidikan. Terus software dan bahasa pemrograman tuh yang kayak tadi ya, my skills kayak gitu. Terus ada juga bagian portofolio gitu. Portofolio kayak preview dari tampilan proyek gitu. Itu nggak harus pemrograman sih atau website gitu, bebas kayak mau porto bahasa Inggris, matematika atau apapun yang nggak berhubungan sama pelajaran juga boleh. Nah, terus di bagian kontak itu formulir yang bisa diisi. Nah, ini tuh harus ada ini sih, nama lengkap, email, LinkedIn, komen kayak gitu. Nah, terus 2 terakhir animasinya harus minimal 3 gitu ya. Terus websitenya ya dibuat 3 style kayak tadi ya. Ada di laptop, tablet, sama smartphone gitu. Nah, terus kalau misalnya udah selesai kayak gitu ya, kalian bisa kayak yang pertemuan terakhir di GitHub buat akun, terus kalian buat repo gitu ya, repo baru di GitHub gitu. Terus kalian download Git di laptop kalian. Terus kayak konfigurasiin yang udah aku jelasin gitu. Terus kalian
push foldernya ya. Push foldernya ke repository yang ada di GitHub gitu. Jangan lupa repositorinya itu harus public ya, jangan private ya. Nah, terus terakhir kirim link repository yang ada di GitHub kalian ke email ini ya, lnt@bensesi.net sama email aku. CC-nya ke email aku itu brian.steve@binus.ac.id kayak gitu. Nah, buat formatnya sendiri, format subjeknya LNT Meet Project, terus kelas kalian, ini kan FEG ya, FEG, terus nama kalian siapa kayak gitu. Oke, terus buat deadline-nya sendiri sih 27 Februari 2022 jam 23.59 ya, kayak gitu. Jadi kurang lebih masih ada 10 hari sih, harusnya sih cukup sih. BTW buat website itu juga jangan kayak dipusingin banget dalam arti kayak harus yang rumit-rumit atau gimana kayak gitu. Cukup kayak yang ada di dalam ketentuan ini harusnya udah auto di atas 90 sih. Ya gitu. Jadi nggak usah kayak pusingin kayak portofolio kayak aku cuman 2 atau 1 itu nggak apa-apa ya, kayak gini juga cuman 2 kayak gitu. Jangan sampai kayak pusing kayak portofolio berarti kayak harus banyak ya, harus kayak 10 atau 15, itu nggak usah ya. Terus di bagian bawah footer sama header ini nggak wajib ya, jadi kalau nggak mau bikin nggak apa-apa gitu. Kayak palingan buat webnya kayak gini aja sih. Semoga bisa jadi referensi buat kalian ngerjain mid projectnya ya. Jadi deadline-nya kan masih ada 10 hari gitu. Jadi kayak mungkin bisa dicicil kayak gitu sebelum mulai kuliah juga kan kayak gitu. Jadi kalau ada yang mau nanya bisa langsung nanya ya di grup line atau chat juga boleh ya, kalau misalnya mau nanya websitenya kayak gimana atau enggak, misalnya materi atau misalnya ada error atau apa kayak gitu, boleh banget ya. Oke, palingan sampai sini dulu ya. Good luck ya semuanya buat mid projectnya. Thank you semua yang udah datang, udah boleh balik ke aktivitas masing-masing ya. Thank you, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Thank you, Kak.